banyak teman-teman kita yang ketika mau memulai hijrah bingung nih Ustaz. Entah dia takut kena nyinyir temennya, kena circle-nya yang belum bagus, takut mau ke masjid takut merasa pakaiannya belum pantas dan segala macam. Betul. Butuh tips nih Tat. Iya. Kira-kira mulai dari mana sih kalau hijrah itu Tat? Jadi pertama kita ketahui Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang apabila baik segumpal daging itu maka akan baik seluruh anggota tubuhnya, itu hati. Ya, jadi ketika kita mulai berhijrah atau apapun aktivitas yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu yang paling pertama kita mesti harus ikhlaskan. Ya, ikhlaskan hati kita hanya untuk Allah. Nah, ketika kita menyadari hijrahnya kita ini adalah untuk Allah dan perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka di sini harus ada pengorbanan. Ya, karena hakikat daripada cinta itu adalah pengorbanan. Ya, jangankan proses ya seorang hamba yang dia mencintai Robnya, seorang laki-laki yang mengejar seorang wanita yang apalagi wanita itu adalah kembang desa. Dia butuh berkorban nggak? Butuh banget. Dia butuh berkorban, apalagi misalnya maharnya harus sekian. Sementara dia punya setengah dari apa yang diminta misalnya, pasti dia akan berusaha. Dia siap mau jadi apa aja. Karena apa? Karena cinta tadi. Nah, kalau seandainya itu cinta dengan manusia, orang itu harus berkorban, apalagi cinta itu kepada Allah yang memiliki surga, yang memiliki neraka. Maka disitulah kita harus bersiap. Kita harus mengorbankan perasaan kita, harus mengorbankan rasa malu kita, harus mengorbankan harta kita. Terkadang kita harus mengorbankan nyawa yang kita punya. Dan itulah hakikat daripada kecintaan. Ya, dan itu apa yang selalu dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah. Jadi ketika ikhlas itu ada pada hati seseorang, maka seberat apapun rintangan yang didapatkan ketika dia mau berhijrah, dia akan menyadari inilah rasa, ini pengorbanan untuk saya mencintai Allah. Seperti itu. Ketika kita dicap so alim lah. Iya, itu sudah pasti. Jadi lakop-lakop atau cap-cap itu bukan hanya disematkan di zaman sekarang saja. Dianggap sob aling, dianggap kunci surga di tangan dia, dianggap paling suci, kan seperti itu. Jadi hal yang seperti ini juga sudah dicap orang musyrikin kepada orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu. Ya, mereka menyebutkan sobba. Ya, orang masuk Islam, ya itu dianggap sobba di zaman itu. Artinya jadi pokoknya sebuah pencelaan yang memang mereka sematkan kepada orang-orang yang masuk Islam di zamannya Rasulullah. Jadi setiap zaman itu pasti akan ada celaan-celaan seperti ini. Maka disinilah ketika dia telah mencintai sesuatu, apalagi dia mencintai Allah, pasti dia tidak akan peduli dengan segala ujian, dengan segala celaan dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, si laki-laki yang memang dia ingin menikah dengan seorang wanita, apapun syaratnya mungkin dia akan melakukannya. Karena dia ingin mengejar sesuatu yang dia cintai. Maka disinilah seseorang itu harus benar-benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah, maka segala konsekuensi itu akan dia siap terima, seperti itu. Kalau untuk memulai ibadah nih Ustaz. Iya. Kan banyak sekarang teman-teman juga dari the followers juga ketika dia ingin memulai hijrah itu ada yang memulai dari mendengarkan kajian di YouTube. Iya. Cuman kan Masya Allah di YouTube itu kan ustadznya banyak banget, bahkan kita yang kurang ilmu nggak tahu nih harus pilih ustadz yang mana. Iya. Tipsnya Ustadz? Jadi ini salah satu poin yang penting ya ketika seseorang dia ingin mulai untuk memperbaiki dirinya. Karena mau tidak mau kita harus mencari seseorang tokoh atau seorang figur atau seorang guru yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Iya. Ada satu kisah yang cukup bagus ya kita jadikan sebagai pegangan bagi orang-orang yang mau berhijrah, yaitu kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman Farisi singkat cerita beliau berpindah dari negerinya beliau yang tadinya beliau beribadah menyembah api, akhirnya beliau berpindah menjadi Nasrani. Ya, beliau pergi ke negeri Syam. Nah, singkat cerita beliau bertemu dengan beberapa pendeta-pendeta dan setiap pendeta atau guru beliau ini mau meninggal,
Beliau bertanya, wahai guruku, siapa yang aku bisa ambil ilmu darinya? Itu pertanyaannya. Iya, pertanyaan. Jadi ini bukan pertanyaan ekstrim ya. Ini bukan pertanyaan orang yang menganggap dia sendiri yang punya kunci surga. Tapi ini hal yang sudah ditanya, lumrah terjadi di zamannya Salman Farisi dan diperdengarkan kepada Nabi. Dan Nabi membenarkan kisah Salman Al-Farisi tersebut tanpa mengoreksi. Iya, jadi ketika dia mau meninggal gurunya tadi, gurunya akan berkata, pergilah kepada si Fulan. Karena sesungguhnya si Fulan itu berjalan seperti jalannya aku dan sahabatku. Nah, dalam keadaan di Syam itu kan pusatnya agama Nasrani dan pendetanya banyak. Tapi bersama dengan itu tidak diarahkan kepada semua pendeta. Iya, nggak ada gurunya mengatakan, udahlah Salman, jangan terlalu ekstrim kamu ya, jangan terlalu kaku, ambillah ilmu dari semua pendeta, yang baik-baik kamu ambil, yang jelek-jelek kamu tinggalkan. Nggak ada. Ya, jadi justru gurunya berkata, nggak ada orang yang berjalan seperti jalannya aku dan sahabatku. Datangilah si Fulan. Sesungguhnya dia berjalan seperti jalannya kami. Taib. Nah, kemudian akhirnya dia datang gurunya tersebut, dan ketika gurunya akan meninggal dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan gurunya berkata, sudah tidak ada lagi pendeta yang berjalan seperti jalannya aku dan kedua sahabatku. Udah nggak ada lagi. Padahal pendetanya banyak di situ. Ya, dan inilah sikap untuk menjaga ya sesuatu yang paling berharga yang kita punya, yaitu hidayah itu sendiri. Yang kemudian kata gurunya ini, datangilah ke sebuah negeri yang banyak pohon kurmanya dan bebatuan. Di sana akan datang seorang nabi di akhir zaman. Nah, wasiat gurunya itu dipegang baik-baik oleh Salman Al-Farisi. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi SAW. Dan ini adalah contoh yang paling terbaik untuk kita. Karena ketika kita salah dalam memilih guru, apalagi misalnya ada pemuda yang sudah melamar beberapa wanita, ditolak terus. Dalam keadaan lagi galau, tiba-tiba ngaji dengan seseorang, cerita bidadari, cantiknya bidadari. Wah, mau jalan pintas enggak? Mau dapat bidadari? Wah, ini bom bunuh diri. Wah, ini kayak jalan keluar buat saya nih. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi seperti harus itu. Pintar-pintar kita harus pintar-pintar menjadi guru. Guru-guru yang mengantarkan kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafun saleh. Masya Allah. Seperti itu. Kalau ibadah yang pertama harus dilakukan Ustaz, ya, setelah hijrah, apakah, kan banyak yang bilang, yang penting baik dulu deh. Iya. Atau kita harus memulai ibadah yang mana dulu Ustaz? Ya. Sholatkah dulu, sedekah dulu, atau apa dulu Ustaz? Jadi yang paling terpenting ya, di antara hal-hal yang terpenting yang perlu untuk seseorang kuatkan ketika dia mulai berhijrah, dia kuatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kuatkan tauhidnya, dia kuatkan akidahnya, dia kuatkan keyakinan. Dan itu yang diterapkan oleh Nabi kita SAW dari fase Mekah beliau berdakwah sampai ke fase Mekah, itu selalu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tauhid dan akidah. Nah, baru setelahnya Allah menurunkan kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, itu kan di akhir-akhir. Tapi di awal-awal itu ditanamkan kepada mereka akidah yang benar, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada Islam. Nah, inilah seorang thalib atau seorang muslim yang ingin berhijrah, kuatkan akidahnya. Jadi bukan berarti yaudah ini kita masih fase Madinah berarti saya nggak perlu sholat dulu. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ya, sholatnya tetap jalan, kewajibannya tetap jalan, tetapi dia mesti fokus dengan akidahnya ini. Jadi seseorang ketika dia cinta kepada sesuatu dan kemudian dia tidak bekali dengan ilmu, ya, maka kecintaannya itu akan terarah kepada hal yang jelek. Saya sebutkan contoh, orang Nasrani ini sangat cinta kepada Nabi Isa, cinta sekali mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kecintaan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam tidak disertai dengan ilmu, mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai anaknya Tuhan. Berbahaya. Jadi begitu juga teman-teman yang mulai berhijrah, cinta kepada sunnah, cinta kepada manhajus salaf, tapi dia nggak belajar, itu tidak akan memberikan kebaikan. Cuman cinta di mulut. Cuman cinta doang gitu ya. Jadi dia mesti harus belajar, dan pelajaran yang paling penting adalah pelajaran akidah. Disitulah dia akan siap dengan segala resiko ketika dia menjalani hijrah ini. Seperti itu. Masya Allah. Nah, terus kalau ini Ustaz, untuk teman-teman yang sudah hijrah, ini banyak juga pertanyaan Ustaz. Dan banyak juga kejadian gitu. Ketika dia sudah hijrah, yang awalnya benar-benar ngejar, sukses gitu. Ngejar di mana ada kajian dikejar, di mana ada Ustadz A dikejar, apapun sholat nggak boleh telat. Tapi beriringan setelah jalannya hijrah, mulai agak turun Ustadz. Terutama biasanya di godaan tuh biasanya godaan ekonomi lah biasanya. Mulailah tertarik dengan yang namanya kayaknya dulu
nggak sesusah ini deh. Kayaknya dulu nggak seberat ini deh hidupnya. Akhirnya mulailah tertarik kembali ke zaman-zaman dulu, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz? Biar kita nggak tergoda gitu. Jadi ada memang sebagian pandangan ya. Kalau saya sudah berhijrah, kalau saya sudah mulai meniti jalan kebaikan, berarti hidup saya akan selalu baik-baik terus. Mindsetnya gitu. Iya, saya nggak punya ujian, saya nggak punya cobaan. Jadi ketika dia dapat cobaan, loh, kok saya begini? Padahal saya sudah berhijrah ya. Jadi ini salah satu mindset yang harus diubah, dan ini adalah mindset yang sangat salah. Kenapa saya katakan ini mindset yang sangat salah? Manusia yang paling kuat ibadahnya, yang paling bersih hatinya, yang paling besar takwanya adalah siapa? Nabi kita SAW. Tetapi bersama dengan itu, Nabi kita paling banyak ujiannya. Nabi kita paling banyak cobaannya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian semisal dengannya dan kemudian semisal dengannya. Dan seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanan. Jadi sebelum kita berhijrah, kadar keimanan kita anggaplah 5 senti. Berarti ujian kita 5 senti. Ketika kita sudah berhijrah, iman kita makin bertambah, semakin meningkat. Nah, berarti ujiannya semakin berat. Jadi jangan dipikir nggak ada ujian. Iya, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat yang Maha Tahu ini, kita ini jujur nggak sama hijrahnya kita ketika kita diuji. Itu loh yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi bisa saja sebelum kita berhijrah, hidup kita oke-oke saja, bisnisnya lancar, anak sehat, istri juga sehat. Pas mulai hijrah, bisnisnya menurun, anak sering sakit, istri kok sering rewel. Iya, jadi inilah ujian. Allah ingin menguji kita ini jujur nggak dengan keimanan kita. Maka ada sebuah ayat Allah mengatakan, hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja dalam mengucapkan keimanan? Tidak. Mereka diuji, mereka dicoba oleh Allah. Dan Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang paling jujur dengan keimanannya dan siapa di antara kita yang paling bohong, yang bohong dengan keimanannya. Jadi seseorang itu jujur dengan keimanannya ketika diuji, dia masih dalam kondisi menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kesuksesannya. Iya, dan itu sesuatu yang kalau begitu ya udahlah, saya nggak usah berhijrah aja. Lah kalau kamu nggak berhijrah, oke, mungkin kamu nggak terlalu banyak masalah di dunia. Tapi kamu akan datang banyak masalah di akhirat. Jadi kita nggak punya pilihan. Pilihannya kita memang harus membenah diri kita, pertebalkan keikhlasan, ya kuatkan keyakinan, ya kuatkan cinta kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, kita akan rela dan ridho. Ketika keridhaan itulah akan membuat kita bahagia dalam keadaan ketika kita diuji oleh Allah, nggak membuat kita jadi stres. Makanya Rasulullah ketika beliau diuji dengan ujian yang sangat besar, beliau cuma berkata, Nabi Musa telah diuji oleh Allah lebih besar daripada ujian menimpa saya, tapi beliau bersabar. Kenapa saya nggak bisa bersabar? Nah, seperti itu. Kalau ngomong soal ujian, Ustaz, terakhir, Ustaz. Nah, kebanyakan teman-teman termasuk diri saya sendiri menganggap sebuah ujian itu adalah ketika susahnya aja, Ustaz. Apakah ujian itu hanya susahnya aja, Ustaz? Nah, jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ujian buat manusia itu 2. Bisa ujian yang berupa kebaikan, bisa ujian yang merupakan kejelekan. Kebaikan juga ada. Iya, misalnya seseorang diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan segala kemudahan-kemudahan oleh Allah. Iya, nah ini kan ujian buat dia. Nah, makanya manusia itu diperhadapkan 2 hal. Dia harus selalu senantiasa bersyukur dan senantiasa bersabar. Bersyukur dan bersabar. Dia bersyukur ketika dapat nikmat, dia bersabar ketika dapat ujian. Nah, ketika dia mendapatkan kenikmatan, ujian buat dia nggak bersabar. Dia nggak sukses. Ya, begitu juga ketika dia nggak bersyukur. Ketika dia diuji oleh Allah, kemudian dia nggak bisa bersabar. Dia nggak sukses. Jadi orang yang sukses ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian dia bersabar. Dan itulah kondisi dan keadaan para nabi dan keadaan para rasul. Dan sebaliknya orang-orang munafikin ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka akan berkata ini semua karena kekuatan kami. Kufur dia. Tapi ketika mereka diuji, yang disalahkan Allah. Itu sifat-sifatnya mereka. Dan kita gak ingin punya sifat yang seperti ini. Seperti itu. Dan hal yang paling penting juga perlu diketahui oleh teman-teman. Ya, ibadah seseorang, sholat seseorang, berhijrahnya seseorang, itu bukan untuk dunia. Tapi untuk akhirat kita.
Jadi kalau Anda memang sholat, kemudian Anda berhijrah, kemudian Anda menginginkan nggak punya masalah, maka itu salah. Itu keliru. Iya, dan dikhawatirkan ketika Anda punya mindset seperti ini, Anda akan meninggalkan ketaatan ketika Anda diuji oleh Allah dan menunjukkan Anda nggak sukses. Seperti itu. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Semoga ini bisa membuat sahabat The Follower semakin semangat untuk berhijrah. Dan juga yang teman-teman yang sudah hijrah yang lagi turun imannya, semoga lebih semangat lagi untuk mengejar yang namanya. Ingat semua ini bukan untuk dunia, ya. Betul. Untuk akhirat nanti. Lebih baik diuji sekarang daripada nanti kita diuji terakhir-terakhir. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.